Halo semuanya, selamat datang di video presentasi aku. Kali ini kita bahas topik penting banget, yaitu analisis optimalisasi pengelolaan persediaan obat di rumah sakit. Perkenalkan, aku ya Jonathan, ya, mahasiswa Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Dosen pengampu saya yaitu Safari Hasan, MMMMS. Masuk ke slide pertama yaitu latar belakang. Jadi rumah sakit itu nggak cuma butuh dokter dan perawat. Obat tuh juga harus tersedia kapan saja. Tapi di Rumah Sakit Unimedika 1 Bekasi masih ada masalah stok kosong dan obat kadaluarsa. Akibatnya, pelayanan terganggu dan anggaran jadi boros. Makanya topik ini penting banget buat dibahas. Next, kita masuk ke rumusan masalah. Di makalah ini ada 5 pertanyaan yang mau kita jawab. Mulai dari gimana sistem logistiknya, seberapa efektif pengelolaannya, apa penyebab masalahnya, gimana metode ABCVN bisa membantu, sampai rekomendasi apa yang bisa diberikan. Kita bahas satu-satu ya. Next, kita masuk ke tujuan dan manfaat penulisan. Tujuan penulisan ini ada dua. Secara akademik, kita mau paham konsep dan cara analisis logistik rumah sakit. Secara praktis, kita mau ngasih solusi nyata yang bisa langsung diterapkan buat meningkatin efektivitas stok obat. Manfaat penulisnya terhadap mahasiswa, yaitu menambah wawasan manajemen logistik dan metode persediaan. Terhadap rumah sakit, masukan untuk efektivitas logistik, farmasi, dan ketersediaan obat. Terhadap pembaca, sebagai sumber informasi pentingnya logistik bagi mutu pelayanan. Terhadap masyarakat, yaitu mendorong pelayanan kesehatan yang lebih efektif dan efisien. Oke, kita masuk ke metode kunci pengendalian persediaan. Metode andalan buat ngatur stok ada 3, yaitu ABC, ngelompokin obat berdasarkan nilai investasi, VAN, ngelompokin berdasarkan kepentingan medis. Kalau digabung, jadinya matriks ABC VAN buat prioritas pengadaan. Terus ada EOQ, rumus buat nyari jumlah pemesanan paling irit biar nggak kebanyakan atau kekecilan. Penambahan metode ada ROP atau reorder point, titik pemesanan kembali sebelum stok habis. Ada buffer stock, yaitu stok pengaman untuk antisipasi keterlambatan dan lonjakan kebutuhan. Terakhir ada FIFO, first expired first out, yaitu distribusi obat berdasarkan tanggal kadaluarsa. Metode analisis penelitian. Pertama, ada empat metode analisis penelitian. Metode pertama, jenis analisis. Deskriptif, komparatif, dengan pendekatan kualitatif. Sumber datanya, data sekunder dari 2 jurnal, yaitu RS Unimedika dan RS Muhammadiyah Gresik. Yang ketiga, pengumpulan data. Studi pusaka, identifikasi jurnal, baca, dan pahami. Kelompokan temuan. Analisis data, bandingkan 8 aspek logistik kedua rumah sakit, susun gap, dan rekomendasi SMART. Pendekatan deskriptif komparatif dipilih karena data berasal dari jurnal yang bersifat deskriptif. Itu fokus analisis diarahkan pada interpretasi hasil, identifikasi masalah, dan penyusunan rekomendasi. Profil rumah sakit dan data simulasi. Rumah Sakit Unimedika 1 Bekasi telah menjalankan tahap perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, dan pengendalian persediaan. Kendalanya yaitu penganggaran pengadaan terbatas, metode pengendalian belum optimal, dan keterlambatan pengiriman distributor. Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik dalam kurung pembanding sudah menerapkan ABC dan EOQ. Hasilnya, pengendalian persediaan lebih baik. Di sini adalah tabel data simulasi logistik Rumah Sakit Unimedika. Terdapat total obat, nilainya 200 item, item mengalami stock out 15 item, nilai pemakaian obat tahunan 3 miliar, rata-rata persediaan obat 500 juta, nilai obat rusak atau kadaluarsa 14 juta, item stok sesuai sistem 182 item, total item yang dicek 200 item. Ini adalah klasifikasi ABCVN. Ada obat vital terdapat 10%, obat esensial 20%, non esensial 70%. Next ke evaluasi kinerja logistik actual versus ideal. Yang pertama,
Stock out rate. Dari hasil analisis, stock out rate di Rumah Sakit Medika mencapai 7,5%. Artinya 200 item obat, 15 item pernah kosong. Padahal idealnya mendekati 0%, apalagi buat obat vital. Ini jadi peringatan pertama. Kedua, kita gabungin ITR dengan waste ratio. ITR ataupun perputaran stok cuma 6 kali setahun, padahal idealnya 8-12 kali. Artinya banyak obat ngendap di gudang. Sedangkan waste ratio dari obat kadaluarsa atau rusak mencapai 2,8%, masih di atas standar 1%. Dua-duanya perlu perhatian serius. Terakhir, akurasi stok cuma 91%. Artinya dari 200 item yang dicek, 18 item nggak sesuai antara stok fisik dan data di sistem. Standar ideal minimal 90%. 95%, sorry. Selisih 9%, ini bisa bikin salah keputusan saat pengadaan obat. Masuk ke analisis gap. Kalau kita bandingin target ideal sama kondisi aktual, selisihnya lumayan. Stock out, gap 7,5%, minus 7,5%. ITR, gap minus 2 kali. Waste ratio, gap 1,8%. Dan akurasi stok, gap minus 4%. Jadi masih banyak yang harus dibenahi. Kita masuk ke analisis fishbone. Kenapa masalah ini terjadi? Pakai diagram fishbone, ada 6 faktor penyebab. Dari SDM yang kurang pelatihan, metode yang belum optimal, karakteristik obat yang beragam, SIM-RS yang belum real time, supplier yang sering telat, sampai anggaran yang terbatas. Faktor paling dominan adalah metode dan teknologi. Masuk ke rekomendasi SMART. Kita kasih 5 rekomendasi pakai metode SMART. Pertama, terapkan ABC-VAN secara rutin dalam 3 bulan. Kedua, pakai EOQ buat obat kategori A dalam 6 bulan. Ketiga, update SIM-RS harian buat akurasi di atas sama dengan 95%. Keempat, terapkan FIFO atau first expired first out biar waste turun di bawah 1%. Kelima, siapkan safety stock buat obat vital biar stock out kurang dari 2%. Dari 5 rekomendasi itu, kita bagi prioritasnya. Yang paling gampang dan berdampak besar yaitu FIFO, safety stock, dan monitoring harian. Yang butuh usaha sedang yaitu analisis ABC-VAN. Yang butuh waktu dan data lebih banyak itu metode EOQ. Mari kita mulai dari yang mudah dulu aja. Oke, kesimpulannya, pengelolaan logistik di Rumah Sakit Unimedika masih belum optimal. Terbukti dari 4 indikator yang masih di bawah standar. Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik yang sudah pakai metode ABC dan EOQ terbukti lebih efisien. Rekomendasi SMART bisa jadi panduan perbaikan. Intinya, stok obat harus dikelola dengan ilmu, bukan cuma kebiasaan. Ini slide terakhir yaitu saran dan penutup. Saran aku, rumah sakit harus rutin evaluasi, latih SDM, dan memaksimalkan SIM-RS. Penelitian selanjutnya, kita bisa pakai data primer biar lebih akurat. Makasih udah nonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih.